Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Priyani, NIM 202105010275, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muljibi Rahman, SEI, ME, SY. Baik, kali ini yang akan dibahas yaitu apa itu pengertian dari pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan kualitas pembiayaan. Baik, langsung saja yang pertama itu pengertian pembiayaan. Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti yang sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sementara pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yang pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Baik, selanjutnya unsur pembiayaan. Yang pertama ada kepercayaan, yakni suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, baik di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, baik secara intern maupun secara ekstern. Yang kedua, adanya persetujuan berupa kesepakatan waktu pembayaran dari mudarib kepada sahibul mal yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani kewajiban dan haknya masing-masing. Yang ketiga, adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan di mana pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi sahibul mal maupun dari sisi mudarib. Yang keempat, adanya unsur resiko, baik di pihak sahibul mal maupun dari sisi mudarib. Resiko di pihak sahibul mal adalah adanya resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau pinjaman komersial maupun ketidakmampuan bayar atau pinjaman konsumen, atau karena ketidaksediaan untuk membayar. Sementara resiko dari pihak mudarib adalah adanya kecurangan dari pihak pembiayaan, yakni adanya keinginan dari sahibul mal untuk menguasai jaminan. Yang terakhir atau yang kelima, adanya balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut. Dalam prinsip syariah, balas jasa tersebut berupa bagi hasil. Selanjutnya ada tujuan dari pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesepakatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesepakatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selanjutnya, fungsi pembiayaan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia saja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga,
membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital downs serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Selanjutnya ada kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau alat suatu bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah, di mana kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan yaitu berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Kualitas membayar dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama lancar atau current, dalam perhatian khusus atau under special mention, kurang lancar atau substandar, diragukan atau doubtful, dan macet atau loss. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.